Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sofyan Aris Saputra. Di pertemuan kali ini sama-sama kita akan membahas tentang ancaman disintegrasi bangsa Indonesia. Nah, semuanya, video yang kalian tonton dan kalian lihat sekarang ini adalah video tentang pengangkatan jenazah dari pahlawan revolusi pada peristiwa 30 September 1965. Jadi, peristiwa ini termasuk ke dalam topik yang akan kita bahas, yaitu tentang ancaman disintegrasi bangsa atau pada LKS bab 1 halaman 3. Nah, tentunya kalian penasaran tentang bagaimana sih bangsa Indonesia dalam menghadapi pemberontakan yang ada. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menganalisis berbagai macam pemberontakan yang ada di Indonesia. Dan yang kedua adalah memahami berbagai macam pemberontakan yang ada di Indonesia dari tahun 1948 sampai tahun 1965. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, tentunya kalian harus tahu integrasi itu apa. Baik, integrasi adalah suatu keadaan tidak bersatu padu atau keadaan yang menghilangkan keutuhan dan persatuan serta menyebabkan perpecahan bangsa. Dalam kata lain, disintegrasi adalah pemberontakan. Baik, kita mulai pelajarannya, yaitu tentang disintegrasi bangsa. Pada masa awal pemerintahan Indonesia, banyak terjadi disintegrasi bangsa. Disintegrasi pada masa itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah disintegrasi karena ideologi. Yang kedua, disintegrasi karena kepentingan. Dan yang ketiga adalah disintegrasi karena sistem pemerintahan. Baik, kita akan bahas secara garis besarnya saja disintegrasi karena ideologi. Disintegrasi karena ideologi di Indonesia pernah terjadi 3 kali. Yang pertama, PKI Madiun tahun 1948. Yang kedua, DITII. Dan yang ketiga adalah gerakan PKI yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965. Nah, pemberontakan pertama adalah pemberontakan PKI Madiun 1948. PKI Madiun 1948 dilatar belakangi oleh pergantian Perdana Menteri Amir Syarifuddin yang digantikan oleh Muhammad Hatta, serta kebijakan Perdana Menteri baru yaitu Muhammad Hatta dengan program rekonstruksi dan rasionalisasi yang membuat kadar PKI di TNI menjadi berkurang. Jadi ada 2 pemimpin yang tidak menerima dengan keputusan pemerintah. Pemimpin yang pertama adalah Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri yang jabatannya dicopot dan digantikan oleh Muhammad Hatta. Dan pemimpin yang kedua adalah Musso, pemimpin PKI Madiun, yang sangat kecewa oleh program Muhammad Hatta melalui program rekonstruksi dan rasionalisasi yang membuat kader-kader PKI menjadi berkurang di Tentara Nasional Indonesia. Karena kekecewaannya itu, mereka berdua ingin membuat sebuah negara baru, yaitu Republik Soviet Indonesia. Nah, bagaimana pemerintah Indonesia menyikapi hal ini? Apakah pemerintah Indonesia diam? Tentu saja tidak. Penumpasannya adalah melalui operasi militer pasukan TNI yang diberi nama Divisi Siliwangi. Dan pemberontakan berhasil ditumpas dan pemimpinnya yaitu Amir Syarifuddin dan Musso ditangkap dan dieksekusi mati. Pemberontakan karena ideologi yang kedua adalah pemberontakan DITII atau Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau Negara Islam Indonesia.
Latar belakang pemberontakan ini yang pertama adalah keinginan mendirikan negara Islam dan menolak perjanjian Renville. Yang kedua adalah penolakan penggabungan Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara. Baik, karena setiap pemberontakan daerah memiliki pemimpin yang berbeda-beda, oleh karena itu saya akan bagi menjadi beberapa bagian. Pemberontakan pertama yang dilakukan oleh Kartosoewirjo. Pemberontakannya di mana? Di Jawa Barat. Dialah orang yang pertama kali melakukan pemberontakan, kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain. Kapan pemberontakannya? Yaitu pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. Alasan pemberontakan. Alasannya adalah ketidakpuasan atas perjanjian Renville, karena menurut dia perjanjian tersebut sangat merugikan dan para pasukannya. Akhirnya dia lebih memilih berontak dan mendirikan negara baru. Nah, sekarang bagaimana penumpasannya? Penumpasannya adalah dengan cara operasi militer Bratayuda, dan akhirnya Kartosoewirjo tertangkap dan dieksekusi mati. Pemberontakan selanjutnya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Amir Patah, di mana? Di Jawa Tengah. Melakukan aksinya pada tanggal 23 Agustus tahun 1949. Apa alasannya? Alasannya adalah karena mempunyai ideologi yang sama, yaitu ingin mendirikan agama Islam atau negara Islam Indonesia. Nah, bagaimana penumpasannya? Penumpasannya adalah operasi militer Gerakan Benteng Negara. Amir Patah pun ditangkap lalu dikenai eksekusi mati. Pemberontakan selanjutnya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Mujakar dari Makassar, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1953. Apa alasannya si Kahar Mujakar ini memberontak? Yaitu karena KGSS ingin masuk APRIS. Apa itu KGSS? KGSS ini adalah organisasinya milik si Kahar Mujakar, yaitu Komando Gerilya Sulawesi, yang mana organisasi dia ini ingin masuk APRIS. APRIS itu adalah Angkatan Perang Republik Indonesia, tapi mengalami penolakan. Karena mengalami penolakan, dia pun kecewa dan lebih memilih menjadi tentara DITII. Nah, bagaimana penumpasannya? Penumpasannya yaitu dengan cara operasi militer. Operasi militernya dinamakan dengan operasi militer tumpas untuk menumpas Kahar Mujakar. Akhirnya Kahar Mujakar ditangkap dan dieksekusi mati. Baik, itulah berbagai macam pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Karena keterbatasan waktu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang berbagai macam pemberontakan atau disintegrasi bangsa yang ada di Indonesia. Mungkin minggu depan akan sama-sama kita lanjuti materi ini, karena masih banyak lagi pemberontakan atau disintegrasi yang terjadi di Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.